teman-teman, kita balik lagi ke channelnya Women Voice bareng saya Arinta dari Aksi Keadilan Indonesia. Kita masih bareng Acit dan Mas Tejo di pertemuan ke-6 dari rangkaian kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, dan juga merupakan launching dari akun YouTube teman-teman Women Voice yang merupakan komunitas perempuan pengguna nafsa di Indonesia. Nah, di kemarin kita sesi pertama kita membicarakan HAM, di kemarin kita membicarakan tentang kasus-kasus yang dihadapi teman-teman perempuan pengguna narkotika, dan yang sekarang kita akan lebih banyak ngobrol tentang community empowerment. Kemarin-kemarin kita membicarakan masalah terus-terusan gitu, dan pamflet dan juga aksi sudah melakukan banyak hal untuk apa ya, menambah amunisi teman-teman perempuan pengguna nafsa, terutama untuk bisa semakin apa ya, secara komunitas kuat dan bisa mengadvokasikan hak-hak mereka gitu. Nah, mungkin dari Acit yang dari pamflet, kalau nggak salah kemarin Acit sempat cerita tentang ada project yang dilakukan pamflet di dalam lapas gitu untuk menginformasikan tentang hak kesehatan reproduksi teman-teman perempuan WBP di lapas. Boleh cerita soal itu nggak sih? Oke, makasih Karinta. Iya, jadi ini sebenarnya project yang udah lumayan rutin pamflet kerjain gitu. Di tahun sebelumnya kita ke sekolah yang ada di Indramayu karena emang di sana banyak perempuan yang kemudian habis dari sekolah terus kemudian terlibat atau apa ya, dijebak gitu jadi perdagangan orang gitu. Terus habis itu kita ke Palu juga spesifik ke perempuan korban bencana alam karena banyak kekerasan saat di tenda-tenda itu gitu. Nah, terus spesifik di tahun 2020 kita bawa si program HKSR ini atau hak atas kesehatan seksual dan reproduksi ke lapas gitu. Ini juga menimbang dari sebenarnya sedikit banyak dari temuan penelitian yang aku lakuin barangkali tadi LBHM dulu, bahwa ternyata hak atas kesehatan seksual dan reproduksi di lapas itu sangat minim dan sangat terbatas gitu ya. Dari penelitian itu disebutkan bahwa pembalut tuh masih beli gitu, dan kita tahu semua bahwa harga segala macam di dalam lapas tuh bisa 3 kali lipat gitu, sementara pembalut adalah kebutuhan yang rutin gitu. Terus juga banyak juga ada penelitian yang bilang bahwa perempuan-perempuan yang berada di dalam lapas itu korban kekerasan gitu. Ini jadi kita lihat ini kayaknya teman-teman perempuan di dalam lapas butuh gitu ya program tentang HKSR, dan benar aja gitu dari penelitian awal yang dilaksanakan oleh konsultan kita itu juga kelihatan bahwa ada kebutuhan yang mendesak terkait hak atas kesehatan seksual dan reproduksi, khususnya misalnya masalah sanitasi, terus abis itu masalah pembalut, masalah karena mereka juga korban kekerasan, dan mayoritas yang tidak terduga itu juga mereka adalah korban pernikahan anak atau menikah biasa di usia dini gitu. Jadi itu kan saling terkoneksi gitu ya. Nah, di dalam HKSR atau program HKSR di dalam lapas ini namanya Sukaria Remaja. Di Sukaria Remaja ini kita nggak cuma berbicara tentang hak atas kesehatan seksual dan reproduksi per se, tapi juga ada kaitannya dengan mental health atau kesehatan mental gitu, karena itu dua hal yang saling terhubung gitu. Kalau mental kita kadang-kadang suka breakdown, kita kan jadi males ya ngapa-ngapain, termasuk ngurusin masalah misalnya reproduksi kita gitu. Itu jadi kita ada pelatihan di 2 lapas, ada di Lapas Bandung spesifik tentang lapas untuk perempuan, terus kemudian di Lapas Bogor yang campuran. Ini sengaja kita intervensi kedua lapas yang formatnya berbeda karena untuk melihat gitu sebenarnya ada kebutuhan yang berbeda dan karakteristik yang berbeda apa enggak. Dan benar aja kalau misalnya di Lapas Bandung itu karena spesifik perempuan, intervensi seputar hak atas kesehatan seksual reproduksi itu lebih banyak datang dari luar gitu ya, dibanding misalnya Lapas Bogor yang isinya campuran gitu. Mayoritas kegiatan itu diperuntukkan oleh atau bagi warga binaan laki-laki gitu. Dan juga dari fasilitas kentara sangat berbeda gitu ya. Kalau misalnya perempuan itu ya sesama perempuan sisterhood-nya tinggi gitu ya. Terus abis itu mungkin ruangannya juga lebih besar, fasilitasnya lebih besar lagi gitu. Tapi kalau di Lapas Bogor itu bahkan tadi aku pas kebetulan banget hari ini ke Lapas Bogor, mereka bahkan cerita gitu, selain masalah air,
pencahayaan juga mempengaruhi. Apa sih pengaruhnya sama HKSR gitu? Jadi karena si lapas Bogor ini campuran dan apa ya, rumah atau apa ya, bloknya itu tuh di belakang gitu ya, dibanding blok yang buat laki-laki itu nggak ada cahaya yang masuk ke dalam. Jadi salah satu sesi pelatihan yang kita kasih adalah waktu itu, bisa loh pembalut itu nggak mesti pembalut sekali pakai, kita ajarin gimana caranya pakai pembalut kain. Ini kita pikir tuh efisien karena nggak perlu beli tiap bulan gitu ya, terus bisa dicuci gitu, bisa dipakai lagi dan segala macam. Tapi ternyata itu ada problemnya karena pencahayaan yang nggak masuk dan ruangnya terbatas, mereka kesulitan untuk ngejemur gitu. Jadi pembalut kain yang biasa dipakai, maksudnya harus dicuci gitu ya setelah pakai dan harus dijemur kering kan supaya nggak lembab, itu nggak bisa dipakai juga ternyata di dalam lapas yang cahayanya kurang gitu. Jadi ini menarik sih bahwa ketika ngomongin hak atas kesehatan seksual dan reproduksi ternyata itu ngaruh banget sama hak-hak lain gitu atau fasilitas lain gitu, nggak semerta-merta tentang hanya ngasih pembalut gitu ya, tapi juga tentang air, tentang ruangan, udara gitu. Dan misalnya aku jadi mikir gitu, jadi mereka tuh ketemu cahaya tuh seminggu sekali ketika berada di luar, dan itu kan sangat berpengaruh pada kondisi mental gitu ya. Jadi itu jadi banyak banget hal yang apa ya, yang saling terhubung. Tapi menariknya adalah ternyata orang-orang yang ikut pelatihan kita tuh berbagi atau sharing sama orang-orang yang teman-temannya dia, perempuan-perempuan lain di dalam lapas itu gitu. Bahkan tadi aku terharu karena mereka tuh nyebutnya pulang sekolah, jadi ikut pelatihan kita tuh dia bilangnya sekolah gitu. Nanti terus pas pulang dari pelatihan, terus habis itu nanti teman-temannya bakal nanya kayak, lu tadi sekolah ngapain aja gitu, terus kayak belajar apa aja gitu. So mereka sharing, dan setiap ikut pelatihan pulangnya pasti cerita gitu, karena yang lain pada kerius, maksudnya pada apa namanya, penasaran gitu, lu sekolah ngapain gitu tuh. Bahkan ada teman perempuan di dalam lapas yang cerita ke orang tuanya, iya aku tuh di lapas tuh sekolah gitu gitu sih. Jadi apa namanya, di tengah keterbatasan mereka punya semangat itu gitu. Dan yang nggak bisa intervensi, yang tadi aku ya cerita yang aku ceritain adalah maksudnya kayak agak susah juga kalau misalnya kita intervensi gitu ya, tapi ternyata kondisi lapas nggak bisa akomodir juga gitu, jadi agak agak merepotkan sih gitu. Makasih banget sih udah sharing itu, banyak banget temuan menariknya ya. Dan apalagi ngomongin HKSR di antara perempuan itu aja udah tabu dan kita nggak nyaman gitu. Pastinya aja pas kumpulin data juga kesusahan menggali informasi tentang itu. Jadi ya project ini kemudian dampaknya juga akhirnya membangun sisterhood juga di antara mereka ya, dan membangun motivasi gitu, terus berjuang walaupun di dalam lapas. Thank you Cid udah sharing. Aku ke Mas Tejo. Nah, Aksi juga punya project, yaitu adalah pelatihan paralegal untuk perempuan pengguna nafsa, karena jumlah paralegal perempuan di isu nafsa itu sangat sedikit ya Mas Tejo. Bukan berarti apa namanya, tidak boleh laki-laki menangani kasus perempuan gitu, tapi kita tentu saja mau lebih banyak perempuan pengguna nafsa bisa terlibat untuk advokasi dan membantu teman-temannya, karena mungkin mereka punya sensitivitas lebih di kasus-kasusnya itu. Nah, gimana Mas Tejo, apa yang udah dilakukan Aksi untuk pelatihan paralegal ini, dan apa yang bisa Mas Tejo sharing soal pelatihan paralegal yang mungkin teman-teman bisa ikut belajar. Senang sih ya sekarang paralegal komunitas pengguna nafsa khususnya itu semakin hari semakin bertambah. Minat teman-teman juga semakin bertambah, meskipun belum menjadi sebuah profesi ataupun yang bisa untuk menutupi kebutuhan selain kebutuhan hidup ya. Nah, di tahun 2021 kemarin kebetulan Aksi memang melatih perempuan dan transpuan pengguna nafsa, lebih ke masih paralegal dasar banget, dan ini cukup membantu kami di lapangan. Setelah pelatihan ini bukan hanya sampai di sini, tapi kita coba untuk dilibatkan pada saat memang ada kasus, mulai dari menerima laporan pengaduan sampai ke
advokasi ke lapangan, kantor polisi, juga membantu teman-teman lawyer untuk membuat resume sidang, itu sudah kami lakukan dan ternyata ini sangat membantu kami. Dan kehadiran teman-teman perempuan ini juga sebenarnya sudah menjawab masalah yang pernah saya sampaikan di episode sebelumnya ya. Karena ketika kami berhadapan dengan perempuan, khususnya ini istri pasangan, istri yang tertangkap itu adalah suaminya ataupun anaknya, itu biasanya datang kan perempuan. Nah, kami cukup bermasalah di sini, dan dengan kehadiran teman-teman perempuan dan transpuan ini cukup sangat membantu kami ketika menerima awal laporan pengaduan sampai nanti berkomunikasi menindaklanjutin apa yang akan dilakukan oleh teman-teman paralegal. Jadi sekarang mereka sudah cukup aktif di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, di beberapa wilayah Jakarta, di Depok, di Bekasi. Udah ada lagi teman-teman paralegal yang bukan dari aksi ya, dari mitra kami, dari Forum Akar Rumput Indonesia juga sudah mulai bergerak dari Sidoarjo, dari Semarang, dari mana lagi ya, ada di Medan. Nah, ini cukup menarik juga. Artinya memang balik lagi, memang paralegal meskipun belum sebagai profesi yang sudah diakui, tapi untuk masalah itu kan masih jauh dari harapan kami ya. Kalau kita ngomongin terkait dengan PP paralegalnya, kita belum sampai ke sana. Untuk bankumnya itu masih jauh lah dari apa yang akan dilakukan aksi. Tapi minimal sekarang sudah banyak yang paralegal perempuan ini cukup membantu kami di lapangan, membantu kami ketika menerima laporan pengaduan. Bahkan juga beberapa teman-teman paralegal perempuan ini punya skill counseling juga, dan ini cukup membantu juga, bukan hanya bagaimana kasus, tapi bagaimana dia bisa membuat tenang keluarganya, membuat tenang pasangannya ketika memang ada yang berhadapan dengan hukum. Ini salah satu keberhasilan kami juga sih sebenarnya. Jadi bukan hanya ngomongin kasus, tapi bisa ngomongin, apalagi perempuan yang bisa ngomongin ke hal-hal yang lain. Nah, kalau kami sebagai laki-laki ini yang ngobrol nggak nyambung, nggak mungkin ngomongin hal-hal yang sensitif. Tapi ketika ini si paralegal perempuan ini yang bisa untuk berkomunikasi dengan, biasanya bukan korbannya ya memang ada beberapa korbannya, mereka akan lebih terbuka dengan hal-hal yang sensitif, dan ini cukup membantu kami. Zita. Ya, makasih banyak Mas Tejo sharingnya. Jadi memang apa ya, bisa dibilang urgent sekali sebenarnya kebutuhan paralegal perempuan gitu, karena ternyata memang mereka punya sensitivitas, ada skill gitu ya, yang bikin orang bisa lebih nyaman ketika didampingi gitu. Nah, karena selesai sesi kita 3 hari terakhir gitu, jadi akan saya akhiri di sini. Terima kasih banyak Acit dan Mas Tejo yang sudah Thank you. banyak banget gitu ya di channel Women Voice. Masih ada sesi-sesi berikutnya dengan pembicara yang expert di isunya masing-masing. Jangan lupa like dan subscribe dan juga komen. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Sampai ketemu di sesi diskusi berikutnya.